siang, Bu. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas keterampilan bahasa Indonesia. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Katarina Eka Saraswati dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 22. Dan guru pembimbing saya adalah Bu Agustin Flaviana, SPD. Selanjutnya, kita masuk pada bagian presentasi. Siapakah tokoh di samping sekaligus yang disampaikan pada biografi yang telah diberikan? Ya, beliau adalah Celso Costantini. Apa saja hal yang bisa kita ketahui tentang sosok ini? Celso Costantini lahir di Udine, Italia pada tanggal 3 April 1876. Celso Costantini lahir dan bertumbuh dalam sebuah keluarga Katolik yang saleh. Ibunya adalah tipe wanita sederhana dari kampung yang hanya tahu mengurus keluarga. Tetapi, dengan kesederhanaannya, ibunya berhasil membawa Celso dan kakaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Melalui ibunya, Celso belajar untuk memiliki sikap imam yang benar. Celso dilatih untuk memiliki sikap saleh, beriman, dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Setiap malam, Celso bersama dengan saudara-saudaranya diajak untuk bersimpu di hadapan Tuhan dan Bunda Maria. Mereka berdoa sekaligus berdoa rosario. Inilah jejak-jejak kehidupan rohani yang ditaburkan oleh Ibunda Celso. Celso dilatih untuk tidak malas dalam artian untuk memanfaatkan waktu kosong dengan bijak. Tekun dalam artian setia dengan tugas-tugas yang diberikan dan tidak menggerutu. Sikap hormat dalam arti tahu menghargai orang lain. Sikap pasrah dalam arti tidak mencari-cari yang tidak ada dan bersyukur atas keadaan yang ada, yang lalu berusaha untuk menghidupinya. Permasalahan apa yang pernah dialami oleh beliau dan bagaimana masalah tersebut terselesaikan? Konflik kecil dimulai ketika Ibu Celso Costantini melarangnya untuk menjadi seorang pastor dan malah mengatakan bahwa ia tidak cocok untuk menjadi seorang imam. Dan ibunya malah mengatakan bahwa kakak Celso lebih cocok untuk menjadi seorang imam. Namun berbeda dengan ibunya, ayahnya lebih simpatik kepada dirinya. Ayah Celso mengatakan bahwa menjadi imam adalah suatu keputusan besar yang harus dipikirkan dan direnungkan dengan sungguh-sungguh. Namun Celso Costantini yang sudah mantap dengan jawabannya menjawab iya. Maka ayahnya menyarankan Celso untuk meminta saran pada pamannya yang adalah seorang imam. Keputusan yang sudah dibuatnya selanjutnya adalah tahun-tahun perjuangan untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang imam. Permasalahan yang besar dimulai ketika Celso Costantini melanjutkan hidup panggilannya dan belajar di kota Roma yang adalah pusat imam Katolik. Celso selalu yakin bahwa dengan belajar di Roma, dia akan memperoleh banyak hal yang bermanfaat untuk panggilannya. Terutama, Celso sangat tertarik dengan seni bangunan yang antik di Roma. Celso menekankan bahwa dirinya tidak mencari jabatan yang tinggi, sebagai lazim yang terjadi pada saat itu. Namun, dengan susah payah, Celso meyakinkan orang tuanya agar ia bisa berangkat ke Roma. Antara kenyataan dan rencana kerap kali tidak sejalan. Demikian yang terjadi pada Celso Costantini. Sesampainya di Roma, dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan kerja sampingan sambil kuliah. Oleh sebab itu, dana yang tersedia menipis dan ia terpaksa untuk mengemis ke biara-biara untuk mendapatkan tempat sewa yang lebih murah. Celso menceritakan bagaimana ia ditolak oleh biara-biara dari berbagai tempat yang telah dia datangi. Namun, setelah perjuangannya, akhirnya Celso bertemu dengan seorang pastor tua yang mau mendengarkan kisah perjalanannya. Maka ia menunjukkan sebuah biara sekaligus memberikan rekomendasi agar Celso dapat diterima di biara itu. Sesampainya di biara itu, Celso melihat sebuah patung Bunda Maria. Maka Celso berdoa di situ dan ia merasa diteguhkan kembali. Tidak berapa lama, Celso bertemu dengan superior biara yang menerima dirinya dengan baik. Celso dapat menyewa kamar di biara itu dengan biaya sewa yang lebih murah. Dan untuk itu, Celso sangat bersyukur kepada Tuhan.
Sementara itu, setelah mendapatkan tempat tinggal di biara tersebut, pekerjaan sampingan yang diharapkan belum juga diperoleh oleh Celso. Sampai akhirnya orang tua masih mengirimkan dana kepadanya untuk studi. Oleh sebab itu, Celso mengatakan pada dirinya bahwa ia harus berhemat dan menghargai dengan bersungguh-sungguh pemberian yang telah diberikan oleh orang tuanya. Pengalaman ini sungguh membekas dalam dirinya. Celso Konstantini dituntut untuk mengatur diri dan terutama agar dia tidak bersantai-santai dengan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Dalam wejangan yang dituliskan, Celso mengatakan bahwa anggota murid Tuhan tidak boleh bermalas-malas dan bersantai-santai. Semua anggota murid Tuhan bekerja agar hidupnya dihargai dan demikian kemuliaan Tuhan semakin tampak. Semua perjuangannya serta segala perjuangannya yang telah dilakukan beliau akhirnya membuahkan hasil, sehingga membuat dirinya ditabiskan sebagai pastor pada tanggal 23 Desember 1899. Peristiwa yang sangat menarik yang pernah dialami beliau, menurut saya, peristiwa ketika beliau melanjutkan hidup panggilannya dan belajar ke kota Roma yang adalah pusat imam Katolik yang dimana dirinya harus berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal dan juga memenuhi kebutuhannya dengan cara tidak bermalas-malasan dan selalu menghargai waktu. Karena usaha beliau, akhirnya beliau bertemu dengan seorang pastor tua yang baik hati dan menunjukkan tempat tinggal yang sebelumnya dirinya selalu diperbolehkan. Beberapa biara-biara yang telah dikunjungi. Karena itu, kita bisa belajar banyak sekali pengalaman hidup yang bisa menjadi pedoman bagi kita. Hal apa yang dapat kita teladani dari sosok di samping? Kerja keras dan juga pantang menyerah, karena dengan sikap itu, kita bisa belajar bahwa kita harus bisa lebih menghargai waktu dengan tidak bermalas-malasan, sehingga bisa menginspirasi kita semua bahwa ada keinginan pasti akan ada Tuhan yang selalu memberikan jalan untuk kita. Bahkan jalan yang sulit sekalipun, pasti Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada kita dan menunjukkan jalan keluarnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembina saya, Bu Agustin Flaviana, karena atas binaan dan pelajarannya selama ini memberikan saya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan berguna bagi saya di masa yang akan datang. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelas saya karena kerja keras dan juga kerjasamanya yang bisa menyatukan kami walaupun hanya lewat online. Selain itu, saya ingin berpesan untuk selalu menjaga jarak ketika keluar, jangan lupa memakai masker, dan selalu makan makanan yang sehat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.